Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, kita mengalami kebahagiaan, dan lain sebagainya? Semua orang tentu menginginkan hal tersebut, termasuk hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan pelayanannya. Mereka tentu mau dalam kehidupan pelayanan semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak ada tantangan yang dihadapi. Tetapi pada kenyataannya, dalam kehidupan pelayanan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Terkadang Tuhan izinkan para hamba Tuhan untuk menghadapi tantangan berupa penyakit, berupa masalah-masalah dalam kehidupan pelayanan dengan jemaatnya, ataupun dalam tempat pelayanan yang dimana dia melayani. Kalau istilahnya Paulus, ada duri di dalam daging. Itulah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia mengalami tantangan terberat dalam kehidupan pelayanannya terkait dengan kesehatannya yang terganggu. Mari kita ikuti kisah dari hamba Tuhan ini. Baik, luar biasa. Ya, Salam Bapak Ibu, nama saya Nathanael Riwono. Saya pelayanan di GKI Sawahan Boyolali. Saya mulai pelayanan tahun 1997 dan bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong menyertai kami dalam perjalanan, dan ada hal-hal yang memang kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tahun 2015 Tuhan izinkan saya kena serangan stroke di bagian kiri, separuh dari badan saya mati total. Dan sejak saat itu 1-2 minggu saya dirawat di rumah sakit, dan dokter saraf menyatakan bahwa saya defisit memori. Jadi ada bagian-bagian dalam pikiran saya, memori saya itu hilang. Dan beberapa bulan saya tidak bisa pelayanan, tetapi kemudian masuk bulan ke-6 saya mulai khotbah, tetapi setiap minggu seringkali di tengah khotbah saya blank, berhenti karena memang kosong sama sekali, dan itu terjadi hampir tiap minggu, dan itu menjadi hal yang biasa untuk jemaat, dan itu terjadi 1 tahun begitu terus karena memang kata dokter defisit memori, ada beberapa hal yang tidak bisa menyimpan dengan normal di pikiran saya. Tapi saya bersyukur dalam perjalanan waktu, meskipun saya seringkali beberapa bulan mesti saya masuk UGD, ICU, saya kambuh, sakit, tapi saya terus belajar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga hampir setiap 3 tahun sekali stroke saya kambuh. 2015 saya kena serangan stroke, lalu kemudian 2018 waktu ada pelayanan di Bogor, saya kambuh di sana, dan 1 minggu saya masuk rumah sakit. Setelah itu seperti biasa 2-3 bulan sekali masuk rumah sakit, kemudian ICU, UGD, itu menjadi hal yang biasa. Dan puncaknya tahun 2021 saya juga kena corona pada saat itu, dan karena memang tidak bisa bernafas, dicek detak jantung saya berhenti, dan pada akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, di oksigen, dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan kesehatan saya justru pada saat saya dinyatakan defisit memori, kemudian saya sedang sakit di rumah sakit. Pada saat itu ada tawaran saya mengajar, saya masih pakai infus, pakai oksigen, tetapi ada tawaran di mana saya dulu sekolah itu, tawaran mengajar, dan istri bilang nggak bisa ini, tapi saya bilang saya bisa, dan saya terima tawaran itu, dan luar biasa. Setelah pulang dari rumah sakit, saya mulai mengajar sampai hari ini, dan semakin hari semakin saya persiapan mengajar, semakin persiapan saya untuk pelayanan, mempersiapkan khotbah, ternyata di situ kuncinya.
memori saya Tuhan pulihkan lambat laun. Banyak hal yang hilang dalam hidup saya. Sampai mungkin teman SD, SMP, SMA, sebagian teman-teman kuliah itu saya tidak ingat. Tetapi puji Tuhan lambat laun Tuhan pulihkan kesehatan saya. Dan mulai tahun 2021 sampai hari ini Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan dalam tubuh jasmani saya. Saya bersyukur meskipun secara manusia banyak teman-teman hamba Tuhan meragukan kesehatan saya kalau pelayanan ke desa di tempat yang agak susah. Saya selalu tidak diajak karena takut saya nanti kambuh stroke saya. Tapi bersyukur Tuhan luar biasa. Tuhan pulihkan, Tuhan taruh keluarga yang mendukung saya, jemaat-jemaat yang senantiasa mendampingi saya. Pada saat saya lemah, saat saya tidak mampu melakukan pelayanan dengan baik karena kekurangan saya, tapi jemaat menerima saya dengan luar biasa dan itu menjadi dukungan untuk pemulihan dari stroke saya. Dan hari ini saya merasa sehat. Dan 2 minggu yang lalu Tuhan izinkan saya pelayanan di Manokwari dan juga di Sorong selama 2 minggu. Waktu mau berangkat, jemaat melarang saya karena memang meragukan kesehatan saya. Tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya dan terbukti 2 minggu kami lalui dengan sangat baik. Saya pelayanan meskipun ada beberapa kali harus berjalan kaki di tempat-tempat yang sangat sulit. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, bisa kembali dengan keluarga atas pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya sudah 1-2 tahun berhenti minum obat. Saya percaya Tuhan akan menolong saya memulihkan kesehatan saya tanpa obat. Dan terbukti hari ini saya sangat sehat dan itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Iya, waktu dokter menyatakan saya defisit memori dan sebagian besar memori saya hilang, lalu kemudian keadaan fisik saya ini sudah menceng, tangan saya sudah tidak berfungsi, kaki saya tidak berfungsi. Perasaan saya malu untuk pelayanan. Sakit enggak, tapi rasa malu itu karena saya doa sama Tuhan, saya masih ingin tetap pelayanan. Tidak mungkin saya pelayanan dengan bahasa yang tidak jelas, kemudian di tengah khotbah saya berhenti dan itu terulang terus beberapa bulan itu terjadi. Dan itu yang membuat saya memutuskan dengan istri anak itu saya mau ajak pulang ke Banyuwangi. Asal saya dari Banyuwangi, saya bilang kita pulang ke Banyuwangi, kita pemulihan di sana, kita berhenti pelayanan karena tidak ada gunanya saya pelayanan dalam keadaan stroke, tidak bisa bicara, ini menceng, tangan kaki ini tidak fungsi. Jadi saya sempat berpikir begitu. Tapi bersyukur istri juga jemaat menguatkan. Mereka bilang apapun keadaan Bapak, kami tetap mau dilayani oleh Pak Riwono. Dan itu yang memberikan kekuatan saya. Artinya mereka menerima saya apa adanya. Dan itu yang sampai hari ini menjadi kekuatan saya. Ada keluarga yang luar biasa, ada jemaat-jemaat, ada teman-teman hamba Tuhan yang memberikan semangat kekuatan untuk terus tetap pelayanan. Gitu. Luar biasa ya Pak ya, ada orang-orang terdekat yang bisa Iya. mendukung. Tapi tentunya yang paling menguatkan pasti firman Tuhan ya Pak Iya. ya. Amin. Mungkin ada satu firman Tuhan yang paling menguatkan Bapak dalam melewati tantangan sakit selama dalam pelayanan ini Pak. Iya. Jadi yang sampai hari ini saya ingat itu firman Tuhan, roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini, termasuk juga roh yang membuat sakit penyakit dalam diri saya. Dan itu yang membuat saya yakin pasti Tuhan memampukan saya melewati apa yang saya alami, termasuk juga
sakit penyakit ini. Dan itu ternyata betul. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan pulihkan sampai hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.